Jadi apa sih cross feeder itu? Sebelum kita mengenal tentang cross feeder terlebih dahulu, kita ada baiknya kita tahu dulu apa dari feeder sendiri. Jadi kalau dari feeder adalah suatu alat industri kimia yang bertugas untuk mengumpan suatu material ke suatu proses lainnya. Jadi untuk cross feeder sendiri adalah turunan dari feeder. Jadi chain feeder itu biasanya suatu feeder yang memakai tirai rantai baja untuk menahan dan mengatur material secara tertentu. Nah biasanya cross chain atau chain feeder ini dipakai di industri pertambangan untuk mengatur aliran pasar dari beam atau rotor. Jadi kalau tanpa feeder, biasanya risiko overload dari distribusi material itu semakin besar. Terus kita lanjut ke prinsip kerjanya. Prinsip kerjanya sendiri, pertama itu dimulai dari core yang dari upper. Nah, antar material yang turun dari engine hopper menuju ke mulut keluaran. Kedua itu tirai rantai baja. Nah, nanti tertahan oleh rantai baja berat menggantung di jalur keluaran. Nah, fungsi rantai tersendiri itu untuk menahan aliran langsung dan memecah besar agar tidak jatuh sekaligus. Ketiga, rantai bergerak dengan sprocket. Rantai diputar oleh sprocket atau roda berputar. Gerakan ini membuat menumpuk didorong secara bertahap melalui celah-celah. Kemudian ada pengendalian laju aliran. Kecepatan putar sprocket menentukan jumlah ore yang dilepas per satuan waktu. Kemudian aliran ore lebih seragam dan terkendali. Yang kelima, ore ke conveyor atau crusher. Ore yang lolos ya arahkan ke unit berikutnya, ke conveyor atau crusher. Proses ini mengurangi risiko overloading dan menjaga kontinuitas operasi. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Begini soalnya, sebuah cross chain feeder akan digunakan untuk mengalirkan bahan grandul dengan data sebagai berikut. Kapasitas feeding yang diinginkan 120 kg per jam, berat jenis tahan 750 kg per meter pangkat 3, lebar chain feeder 0,25 meter, tinggi bahan di atas chain 0,04 meter, jarak antar pedal 0,12 meter, dan panjang lintasan rantai 2,5 meter. Selanjutnya ada beberapa soal. Yang pertama, hitung volume bahan yang harus dialirkan per detik. Yang kedua, hitung luas penampang bahan di atas chain feeder. Yang ketiga, hitung kecepatan linear rantai. Dan yang keempat, hitung putaran rantai atau RPM yang diperlukan agar kapasitas feeding tercapai. Pada soal pertama, untuk mencari volume bahan per detik, kita akan menggunakan rumus Q per densitas, di mana Q adalah banyaknya massa yang ditransfer dalam satuan jam. Jadi kita masukkan 120 kg per jam dibagi 750 kg per meter pangkat 3. Sehingga kita mendapatkan hasil 0,16 meter pangkat 3 per jam. Selanjutnya, untuk mencari luas penampak bahan di atas chain, kita bisa menggunakan rumus lebar dikali tinggi, di mana lebarnya 0,25 meter dikali 0,04 meter, sehingga kita menghasilkan 0,01 meter kubik. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan linear rantai feeder, kita menggunakan rumus Q sama dengan A dikali kecepatan, di mana kita bisa mendapatkan kecepatan Q dibagi dengan A. Data Q yang telah kita dapatkan sebelumnya 4,44 kali 10 pangkat 5 meter kubik per second dibagi dengan 0,01 meter kuadrat, sehingga kita mendapatkan hasil 4,4 kali 10 pangkat 3 meter per second. Dan soal terakhir, putaran rantai atau RPM, di mana rumusnya itu adalah kecepatan L dikali N per 60. 60 ini dapat dari 1 menit ada 60 second. Selanjutnya untuk mencari rantai putaran rantai tersebut, kecepatan dikali 60 dibagi L atau panjangnya. Sehingga kita mendapatkan 0,00444 dikali 60 per 2,5, sehingga kita mendapatkan 0,1066 fp. Aplikasi penggunaan cross feeder. Yang pertama, pertambangan dan mineral. Mengatur laju umpan batu bara, biji besi, batu kapur, atau mineral lain ke crusher atau conveyor berikutnya. Yang kedua itu industri semen. Memberi umpan batu kapur, tanah liat, atau bahan aditif ke kiln atau mill dengan laju yang terkontrol. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Digunakan untuk mengatur suplai batu bara dari hopper conveyor sebelum masuk boiler. Yang keempat, industri baja dan metalurgi. Menyuplai scrap, biji, atau material campuran ke tungku atau furnace. Yang kelima, pengolahan material berat, cocok untuk material padat, berat, dan abrasif yang tidak bisa ditangani dengan feeder ringan seperti belt feeder. Badan klasifikasi alat. Tipe cross feeder, secara umum cross feeder bisa dibedakan berdasarkan lingkaran rantai dan aplikasinya. Yang pertama itu single chain cross feeder, menggunakan satu rangkaian rantai berat, cocok untuk kapasitas kecil menengah. Yang kedua itu double chain cross feeder, dua rangkaian rantai sejajar, lebih kuat dipakai untuk kapasitas besar. Yang ketiga itu heavy duty cross feeder, dirancang khusus untuk material yang sangat kasar, abrasif, dan aliran tinggi. Biasa dipakai di tambang besar, misalnya biji tembaga atau biji besi. Klasifikasi cross feeder. Yang pertama, berdasarkan material yang dihandle. Yang kedua itu berdasarkan arah pemasangan. Dan yang ketiga itu berdasarkan kapasitas operasi. Selanjutnya,
ada integrasi sistem dan juga kondisi operasi dan lingkungan. Pada integrasi sistem, biasanya feeder tidak bekerja sendirian, namun juga bekerja sama dengan komponen lain seperti sistem conveyor dan juga proses bus, di mana feeder ini akan mengoper material kepada sistem conveyor dan nanti material akan keluar dari proses bus menggunakan feeder. Selanjutnya, kondisi operasi dan lingkungan. Pada hal ini, proses maupun bus dan continue, tekanan dan suhu juga mempengaruhi jalannya operasi, sehingga sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada juga desain, mekanis, dan material konstruksi, serta data eksperimen dan pilot plan, di mana pemilihan bahan konstruksi tentukan akan bahan material yang digunakan, tergantung dengan agresivitas, hidropositivitas, dan lain-lain. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang rose feeder, di mana di sini saya akan membahas tentang aplikasi dari alat rose feeder di lapangan. Yang pertama itu biasanya rose feeder digunakan pada pertambangan biji, biasanya digunakan untuk mengatur keluarnya biji kasar ke alat berikutnya, karena cocok untuk material kasar, berat, dan berukuran besar. Selanjutnya itu pada industri energi atau PLTU, digunakan pada sistem penanganan batu bara sebelum masuk ke boiler. Biasanya ini untuk menjamin pasokan batu bara lebih stabil sehingga pembakarannya lebih efisien. Terus selanjutnya itu pada industri konstruksi dan material bangunan, ini untuk menyalurkan agregat kasar seperti pasir, kerikil, dan stik ke dalam mesin pengacir atau pencampuran. Itu untuk menjaga proporsi campuran material konstruksi lebih akurat. Jadi itu adalah beberapa pengaplikasian dari alat rose feeder di lapangan. Pada industri daur ulang, ini tuh untuk mengatur aliran material daur ulang padat seperti logam, beton pecah, dan semen baja. Nah, itu biasanya itu untuk meningkatkan efisiensi dari proses pemilihan dan penggilingan pula. Jadi ada industri kimia dan pupuk, sama untuk mengatur aliran bahan baku padat seperti fosfor, sulfur, dan dolomit dari hopper ke proses penggilingan. Terus yang selanjutnya ada industri pengolahan mineral. Biasanya ini untuk menyalurkan konsentrat mineral, contohnya seperti nikel, tembaga, dan emas dari bin penyimpanan ke tahap pengolahan berikutnya. Industri batubara, di mana dia biasa digunakan untuk mengatur aliran batubara kasar dari hopper menuju konveyor. Nah, ini tuh untuk mencegah adanya runaway dan yang dapat merusak peralatan downstream. Yang ketiga ada digunakan pada pabrik semen, arang, dan baja. Biasa digunakan untuk memberi umpan batu kapur, kliker, atau besi dan bin penyimpanan ke crusher atau conveyor. Karena ini tuh untuk menjaga alirannya lebih stabil sehingga proses produksi dari bahannya itu bakal lebih lancar. Terus ada stockpile reclaiming. Biasanya digunakan untuk pengambilan material dari stockpile atau tumpukan biji atau batu bara ke conveyor berikutnya. Biasanya ini digunakan untuk industri semen, baja, maupun NMT. Jadi untuk kesimpulan dari alat rose feeder ini sendiri adalah rose feeder ini berfungsi untuk mengatur aliran material padat agar terkendali supaya tidak terjadinya off-roading atau penyumbatan. Nah, terus untuk prinsip kerjanya itu kita menggunakan kirai, rantai baja, dan spokot untuk menahan serta mengatur laju material menuju conveyor atau proses. Nah, untuk pemilihan feeder sendiri itu kita harus biasanya dipengaruhi oleh sifat material seperti ukuran partikelnya, densitasnya, aktivitasnya, atau kelembapan serta kondisi operasionalnya. Nah, untuk desain dan konstruksi harus disesuaikan agar tahan haus, mudah dibersihkan, aman, serta ekonomis dalam jangka panjang. Terus untuk aplikasi rose feeder sendiri itu biasa digunakan pada industri pertambangan, batu bara, semen, baja, hingga sistem pemberian papan tugas. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan alat feeder. Jadi, pemilihan feeder ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain karakteristik material seperti ukuran partikel, lalu densitas, selanjutnya ada kelembapan, hingga sifat abrasif menentukan desain yang tepat agar aliran tetap stabil. Selanjutnya, kapasitas dan rentang operasi juga penting, mulai dari feed route, rundown, rasio, sampai kemampuan feeder untuk menjaga operasi. Lingkungan operasional pun berpengaruh, misalnya suhu tinggi, kelembapan, debu, korosi, atau getaran yang bisa mempengaruhi kinerja. Di dalam desain mekanik, pemilihan jenis feeder seperti screw, vibratory, atau twin screw disesuaikan dengan kebutuhan proses, material konstruksi, pelapis anti lengket, serta menjaga keandalan. Dari sisi kontrol, penggunaan sistem kecepatan, pengukuran berat, hingga sensor monitoring real time memastikan aliran material tetap presisi. Aspek keselamatan dan kebersihan tidak boleh dilupakan. Desain higienis mencegah kontaminasi, sementara standar keamanan melindungi operator. Yang terakhir yaitu faktor biaya, itu juga cukup krusial. Selain investasi awal, feeder yang hemat energi dan minim downtime akan lebih menguntungkan dalam jangka yang cukup panjang.